Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu kakak. Selamat hari Minggu kakak. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Aduh, ini hari Minggu. Kita bersuka cita, kita bersemangat karena kita mau beribadah. Coba kakak mau mendengar sekali lagi dengan semangat dan penuh sukacita. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Nah, itu hebat anak-anak Tuhan. Oke, hari ini hari Minggu tanggal 26 September 2021 memasuki minggu ke-17 setelah Trinitas. Nah, adik-adik, di situ kan karena udah siap-siap kita mau beribadah, pasti sudah disiapkan Alkitab dan uang persembahan. Nah, sekarang coba buka Alkitabnya. Sudah? Kalau sudah dibuka, kita lihat dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Karena temanya adalah Tuhan yang membimbingku. Sudah? Pintar. Cepet-cepet bisa dapat ya. Oke, setelah itu tandain. Nah, setelah tandain, buka lagi untuk epistel kita hari ini adalah dari Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4. Oke, ada di mana itu ya? Perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Pinter, langsung bisa temukan. Oke, kalau sudah ketemu ditandakan. Nah, sekarang kalian semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Nyanyikanlah Nyanyian Baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu. Nah, sekarang sudah bersemangat, sudah bersukacita. Sekarang silakan duduk kembali. Ya, kakak akan memperkenalkan yang bertugas di pagi hari ini,
Yang pertama adalah Kakak Pitauli Borugutom sebagai MC, didampingin dengan guru sekolah minggu yang gesit, lincah, dan baik hati. Silakan Kakak. Halo adik-adik, dengan saya Kak Teti Boru Sembiring. Ya, tadi kan guru sekolah minggunya. Sekarang musiknya. Musiknya diiringi dengan Inang Sintua T. Boru Simanjunta. Terima kasih Inang. Ya, dengan sound systemnya. Sound systemnya ada Abang Jeffrey Marbun, ada Abang Stefan Sianipar, dan ada Abang Wahyu Pardede. Terima kasih Abang. Nah, yang untuk sound systemnya ada Amang P. Panggabean. Ya, terima kasih Amang. Ya, kita akan naikkan pujian dengan lagu Kami Puji dengan riang. Semua bangkit berdiri ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Jagalah pikiran kami, tak sesat di jerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu, makin dihayati. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya, adik-adik silakan duduk. Kita akan naikkan pujian Allah mana seperti Allahku. Seperti Tuhanku.
Adik-adik, mari kita ucapkan hukum Taurat Allah bersama-sama dari tita pertama sampai tita 10. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Tita keempat. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, atau pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima. Hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam. Jangan engkau membunuh. Tita ketujuh. Jangan engkau berzina. Tita kedelapan. Jangan engkau mencuri. Tita kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Tita ke-10. Jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apapun ketentuan Allah akan dasar tita itu. Demikian, akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya, tetapi akan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita akan bernyanyi, tapi kalian semua bangkit berdiri dengan lagu Daud dan Goliat. Pengampunan dosa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Mari kita sama katakan, amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 14 dari ayat 1 sampai ayat 4. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Palestina. Ia pulang dan beritahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Palestina. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan
sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Palestina. Orang-orang yang tidak bersunat itu, tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Palestina, karena pada masa itu orang Palestina menguasai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagia orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita naikkan pujian, ku mau berjalan dengan juru selamatku, dengan semua bangkit berdiri. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap Adik-adik, mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman. Kita naikkan pujian. Tenanglah kini hatiku. Di tiap saat dan
Tuhan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, firman Tuhan yang membuat kita bahagia hari Minggu ini yaitu tertulis di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ayo adik-adik, kita buka Alkitabnya. Bapak Pendeta bacakan, mari kita mendengarkannya ya. Demikian firman Tuhan. Goliat menantang tentara Israel. Demikian judulnya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, cerita antara Goliat dan Daud sudah sering kita dengar. Nah, di sini tema kita yaitu Tuhan yang membimbingku. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti dibimbing oleh Tuhan. Nah, adik-adik, pendeta mau cerita sedikit. Ini sebenarnya di ayat awal ya, maunya kita baca sampai habis. Ada kisah yang menarik di sana tentang Tuhan yang membimbing umat Israel melawan musuhnya bangsa Filistin. Nah, adik-adik, cerita ini orang Filistin berperang dengan bangsa Israel. Nah, ada bukit. Nah, bukit di sini tentara orang Filistin. Ya, bukit begini ya, Dek. Ini lembah. Di sini ada orang Israel, tentara Israel yang dipimpin oleh Raja Saul. Nah, di sini tentara berkumpul di sebelah sana. Ini lembah. Nah, ternyata mereka saling menunggu. Siapa duluan menyerang? Siapa duluan menyerang? Tetapi dalam pas ayat 4 tadi, orang Filistin punya orang yang pendekar. Kalau bahasanya itu artinya petarung yang berani. Ayo bangsa Israel, 1 lawan 1, kami akan kirimkan tentara kami, kata orang Filistin. Namanya Goliat. Wah, Goliat ini adik-adik 6 hasta sejengkal, artinya udah seperti raksasa. Udah tinggi badannya, tegap. Kalau kita baca, ada tembaga untuk melawan musuh. Kuat otot-ototnya. Bicaralah tentara Filistin. Hai tentara Israel, ayo, lebih bagus kita 1 lawan 1, siapa yang kalah, siapa yang menang,
1 lawan 1, dia harus menyerah. Tunduk kepada kami. Tidak usah kita berperang secara rame-rame. Ya kan? Ini orang Filistin. Ayo. Dikirimlah adik-adik si Goliat tampil dari tengah-tengah tentara Israel. Goliat. Badannya gede. Tinggi, gede ya. Kalau 6 hasta ya 3 kali pendeta ini. Ada tembaga dia pegang untuk senjata melawan. Nah adik-adik, semua tentara Israel yang dipimpin Raja Saul, gimana ya? Gimana kita? Gede banget itu. Kita ditantang 1 lawan 1. Siapa yang menang? Yang kalah harus tunduk kepada yang menang. Lalu Raja Saul, ya siapa kita suruh? Nggak mungkin, kita pasti kalah. Siapa? Nah, datanglah Daud, orangnya ya seperti orang biasa, seperti Pak Pendeta ini. Karena Daud sejak kecil bersama Tuhan Yesus, sama Tuhan. Dulu kan penyelama ya Tuhan. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia berdoa, dia belajar firman Tuhan. Jadi lama-lama tumpukan kekuatan roh Tuhan semakin kuat. Tampillah Daud. Datang Daud. Semua heran. Kau berani lawan Goliat gini? Tenang aja. Aku anak Tuhan. Aku akan mengalahkan Goliat atas nama Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Jangan takut kalian. Semua heran. Apa benar ini jantungan? Nanti kalau kalah kita gimana? Kita menjadi budaknya Filistin. Nah kalau kita baca adik-adik di ayat seterusnya, ceritanya enak sekali. Ya, datang Daud dengan hikmat. Dia sudah persiapkan adik-adik 5 batu licin dari sebuah sungai. Ya, yaitu batu. Lalu dia ambil lagi ali-ali semacam apa? Untuk ada batu, lalu diputar-putar. Lalu nanti diarahkan ke si Goliat. Nah, apa yang terjadi adik? Singkat cerita, tampillah Daud ini. Hai Goliat, gila bangsa Filistin, mengandalkan kekuatan orang-orang raksasa. Saya akan mengandalkan Tuhan, atas nama Tuhan. Makin dekat, Goliat dekat, Daud dekat. Semua jadi tegang adik-adik. Ayo siapa yang menang? Tegang. Lalu Daud mengambil batunya, dia mengucapkan atas nama Tuhan. Dialih-alihkannya dik. Si Goliat anggap remeh. Kau kecil, kau akan kuremukkan. Hanya dipijak gini aja, langsung mati. Karena si Daud melihat tinggi gede dia. Tapi Daud tidak takut. Tuhan membimbing Daud. Dialih-alihkan. 1, 2, tus. Kena ke mata dan ke dahi. Ya, ini titik lemah adik-adik. Langsung jatuh si Goliat. Semua bangsa Israel tepuk tangan, hore, menang. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sama-sama lu adik-adik kita ucapkan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bagus. Itulah kemenangan Tuhan bersama bangsa Israel. Mujizat terjadi
melawan tentara Filistin, yaitu si Goliat. Petarung yang pemberani, yang gagah perkasa dan raksasa, dengan Daud yang kecil tapi menggunakan kuasa yang lebih raksasa, kuasa Tuhan. Ayo adik-adik, sudah tahu ceritanya? Nah, pendeta tanya, atas kekuatan apakah Daud mengalahkan Goliat? Ya, atas kuasa Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan kekuatan dunia ini? Melawan kekuatan yang bisa merongrong iman percaya kita, harus dekat dengan Tuhan. Sejak kecil Daud sangat dekat dengan Tuhan. Dia berdoa, dia belajar firman Tuhan, dia nyanyi lagu rohani, dia main seruling. Nah, adik-adik masih kecil harus banyak belajar firman Tuhan, beribadah, lama-lama nanti banyak tumpukan-tumpukan dalam hati kita, jiwa kita, pikiran kita, maka Tuhan akan memberikan hikmat dan kuasanya melawan kuasa-kuasa dunia ini, melawan dunia ini yang mencoba merusak kehidupan kita. Amin. Amin. Ingat ya, sama-sama kita katakan dulu, Tuhan membimbing aku. Aku mau dekat sama Tuhan. Sejak kecil sampai bertumbuh remaja dan dewasa. Ya, sejak kecil bertumbuh remaja sampai dewasa. Ya, bagus. Ya, adik-adik. Jadi anak sekolah minggu, saya lihat di grupnya baca firman Tuhan, ikut beribadah, bagus banget ya. Teruskanlah itu ya. Maka kamu akan beroleh kuasa, kekuatan Tuhan mengalahkan si jahat. Amin. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan membimbing orang-orang yang percaya kepadamu. Dan kami mau dekat sama Tuhan sejak kami kecil, bertumbuh remaja, dan terus bertumbuh dewasa, sama seperti Daud, sejak kecil beroleh pendidikan dari orang tuanya, sangat dekat dengan Tuhan di masa remajanya dan dewasa masa muda. Tuhan Yesus, ingatkan kami terus-menerus mau beribadah, mau membaca firman-Mu dan mau melakukan firman-Mu. Kami akan menang melawan kuasa-kuasa dunia ini. Sekalipun seraksasa apapun dunia ini, ada kuasa Tuhan yang melebihi raksasa, yaitu kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan memanfaatkan media batu licin yang kecil bisa merobohkan seseorang yang raksasa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa dekat dengan Tuhan, belajar berdoa, rajin membaca firman Tuhan dan melakukan firman-Mu. Berkati kami anak-anak sekolah minggu yang belajar di sekolah, beroleh pengetahuan. Kami juga mau bersedia menerima nasihat orang tua dan guru-guru sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk diri kami supaya terus-menerus kuat pertumbuhan rohani dan jasmani kami. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan nyanyian kita Sombama Jehovah. Ya adik-adik, kita bernyanyi dengan lagu Sombama Jehovah. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon
Bertahin kalau masih waktu jolona. Amin haleluya. Nasoka jalana bagia do Jehovah. Amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Marilah kita berdoa, mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, cerminan kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberi kasih karunia-Nya kepada engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nanti di akhir ibadah ini kalian akan melihat tugas-tugas anak sekolah minggu yang dari TKB dan kelas 1 SD. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Selamat Tuhan hari Minggu memberkati. adik-adik. Kak Pita, namaku Dea. Aku baru tahu loh. Aku TKB sektor 6. Ayat 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih. Hei kakak, aku mau nyanyi. Goliat datang dengan membawa kuda, Daud datang demi nama Tuhan. Dia
Teh Regar dari sektor 3. Saya pengen menghafalkan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya rubah batu diumbarnya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya rubah batu diumbarnya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Terima kasih. Dah, Kapita. Shalom, nama saya Pito Lauren Tregar. Hari ini saya akan menghafalkan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hari ini juga saya akan menyanyikan lagu Goliat datang membawa pedang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya sebuah batu diumbarnya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, shalom. Hai kakak, perkenalkan nama saya Nagita. Saya akan menyanyikan lagu Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya sebuah batu diubahnya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih kakak. Dadah. Shalom kakak, shalom teman-teman. Saya Kevin Alvaro Sunambela, sektor 10. Ayat hafalan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lagu dan Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya sebuah batu diumbarnya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya sebuah batu diumbarnya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Salam, terima kasih. Ayat hafalan Yeremia 17 ayat 7. Terima kasih. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lagu Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya sebuah batu diumbarnya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Hai, aku Amber Keveda Taudi Sitorus dari sektor 9. Akan menyanyikan lagu Daud dan Goliat dan menghafal ayat hafalan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya sebuah batu diumbarnya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan.
demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya tak goyang mati. Puji nama Tuhan. Salam kakak, nama saya Cinta Utapea, sektor 15. Cinta mau baca hafalan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Cinta mau nyanyi Goliat dan Daud. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya tak Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya tak Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu besar, tak Goliat mati. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Shalom kakak, nama aku Yaheskela Patricia Lumanggaol dari sektor 8. Aku mau menghafalkan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan aku mau menyanyi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya tak Goliat mati. Puji nama Tuhan. Makasih. Salam kakak, nama saya Desimora Bintang Sahaan, kelas 1, sektor 15. Salam kakak, nama saya Melani Otwa Sihaan, kelas 1, sektor 15. Kami akan menyanyi lagu Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya tak Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya tak Goliat mati. Puji nama Tuhan. Ayat hafalannya? Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang